Saudara, travel agent atau biro perjalanan sejatinya mempermudah perjalanan kita kemanapun tujuan kita. Namun akhir-akhir ini bermunculan kasus-kasus dugaan penipuan travel agent yang terjadi di tanah air. Lalu bagaimana cara agar kita tidak terkena jebakan travel agent nakal? Saudara, berikut segmen khas Buser Info Kriminal. Jasa agen perjalanan atau travel agent dapat membuat perjalanan liburan menjadi lebih mudah. Mulai dari pembelian tiket, pemilihan penginapan, hingga mengatur jadwal jalan-jalan sehingga kita bisa menikmati liburan tanpa repot. Sayangnya beberapa biro perjalanan nakal mulai bermunculan dan membuat kita jadi ragu-ragu untuk menggunakan jasa ini. Lalu bagaimana cara agar kita terhindar dari korban penipuan travel agent nakal? Bersama saya Tia Anissa dan juru kamera Ahmad Teguh, inilah Info Kriminal. Diduga menjadi korban penipuan agen perjalanan wisata, kelompok paduan suara yang hendak mengikuti kompetisi di Singapura terlunta-lunta hingga ditelantarkan di Bandar Udara Internasional Changi, Singapura. Para korban selama 12 jam tak mendapatkan pelayanan antar jemput bus hingga penginapan. Padahal rata-rata setiap korban yang berjumlah 60 orang ini dikenakan tarif 5 juta rupiah per orang. Uang tersebut sudah termasuk biaya perjalanan selama 5 hari di Singapura, termasuk fasilitas makan dan penginapan. Para korban melalui Ketua Panitia Pelaksana, kemudian melaporkan kasus ini ke KBRI dan Atase Kepolisian RI di Singapura. Atas dasar laporan itu, penyidik Satreskrim Polres Cimahi kemudian mengamankan seorang perempuan berinisial YM yang menjabat sebagai kepala cabang agen travel tersebut. Kami dari Polres Cimahi mendapatkan informasi dari Polres Bandara Soekarno-Hatta akan adanya peristiwa adanya 60 orang warga negara Indonesia yang terlantar di Bandara Singapura akibat adanya travel yang tidak mengakomodir atau tidak menyiapkan bis, hotel, makan, dan jasa-jasa lain sesuai yang dia janjikan kepada korban. Kami juga melakukan perbandingan ya di luar sana, untuk biaya-biaya, harga. Akhirnya travel inilah yang memberikan harga. Menurut kami itu bagus banget ya, murah gitu ya. Padahal pas sampai di Singapura pun mereka bertanya-tanya kok sangat murah ya dengan kita 5 hari 4 malam sudah include semuanya seperti itu. Ya namanya kita anak orang tua dari murid-murid yang ikut itu merasa itulah terjangkau ya. Aksi protes dilakukan ratusan siswa dan orang tua siswa terhadap pihak SMA Negeri 21 Bandung, Jawa Barat. Aksi protes itu buntut dari kekecewaan orang tua siswa yang anaknya gagal berangkat karya wisata atau study tour. Diduga pihak sekolah ditipu oleh seorang perantara biro perjalanan yang membawa kabur uang study tour hingga ratusan juta rupiah. Kejadian bermula saat pihak sekolah ingin mengadakan study tour selama 3 hari ke Yogyakarta. Namun 1 hari menjelang keberangkatan, pihak travel memberi kabar bahwa uang yang dibayarkan pihak sekolah sebesar 368 juta rupiah dibawa kabur oleh seorang pemandu. Atas kabar tersebut, pihak sekolah langsung membatalkan karya wisata. Kita memang ini bukan dengan GTI-nya, bukan dengan perusahaan travelnya, tetapi ini kita tertipu itu oleh salah satu oknum tour leadernya yang di GTI itu gitu. Jadi tertipunya bukan oleh travelnya, saya tekankan sekali lagi, tetapi ini oleh oknum, salah satu oknum dari tour leadernya. Itu karena yang tour leadernya itu yang memang membawa kabur uang dari kita yang sudah disetorkan ke tour leadernya itu. Aparat Polres Kota Besar Bandung yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap ICL, seorang wanita yang diduga melakukan penipuan atau penggelapan uang kegiatan karya wisata siswa SMAN 21 Bandung. Pegawai lepas sebuah perusahaan travel agent ini ditangkap polisi di kawasan Cilengkrang.
Kepada polisi, tersangka mengaku nekat membawa kabur uang ratusan juta rupiah untuk keperluan pribadinya. Kami memberikan perintah kepada Kapolsek setelah viral agar segera ditangkap, dan alhamdulillah tertangkap hari Rabu. Hari ini kita laksanakan pemeriksaan mendalam dulu di Polrestabes Bandung. Nanti kita telusuri uangnya kemana saja, motifnya apa, sehingga yang bersangkutan menggelapkan uang tersebut. Tapi hasil pemeriksaan sementara memang yang bersangkutan digunakan uang untuk kepentingan pribadi. Para penipu yang melibatkan biro perjalanan biasanya memanfaatkan korbannya yang percaya begitu saja untuk menyerahkan uang untuk biaya perjalanan. Padahal dengan menyetorkan uang kepada seseorang tanpa melalui pihak perusahaan travel akan rentan dengan tindakan kejahatan. Travel agent biasanya akan menarik pelanggannya dengan iming-iming diskon yang menggoda. Namun Anda harus waspada karena bisa saja diskon yang ditawarkan adalah palsu dan Anda bisa masuk jebakan penipuan travel agent abal-abal. Nah, ada beberapa tips aman agar Anda terhindar dari jebakan penipuan travel agent nakal. Yang pertama, jangan tergiur paket wisata murah. Wisatawan harus jeli jika menemukan paket wisata tidak wajar atau terlalu murah dari agen perjalanan nakal. Bandingkan harga dengan agen perjalanan atau travel agent lainnya. Jika terpaut jauh, berarti kemungkinan terjadinya penipuan akan lebih besar. Cari tahu harga rata-rata paket wisata yang akan Anda kunjungi. Yang kedua, sangat penting mendapatkan referensi dari orang yang Anda percaya. Selain dari pemerintah, rekomendasi bisa datang dari kerabat atau rekan kerja yang pernah berkunjung atau mungkin pernah tinggal di daerah wisata yang akan Anda kunjungi. Yang ketiga, cek review travel agent yang akan Anda gunakan jasanya di media sosial. Meski apa yang ditampilkan di media sosial terkadang dibuat tampak lebih baik dari kenyataan, namun Anda bisa mengantisipasinya dengan mengecek review dari netizen. Di era digital seperti saat ini, jangan terkecoh dengan foto-foto bagus dan sebagainya. Yang terakhir, pastikan Anda melakukan pembayaran DP atau pelunasan atas nama perusahaan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang akan mengambil keuntungan. Selain itu, dengan membayar ke rekening perusahaan, biasanya juga bisa dipertanggungjawabkan. Perbanyak informasi tentang travel agent yang akan Anda gunakan jasanya bisa menjadi jurus ampuh agar Anda tidak menjadi korban penipuan. Pilihlah travel agent yang sudah mempunyai nama besar, karena biasanya travel agent yang sudah mempunyai nama besar akan menjaga reputasinya di mata pelanggannya. Demikian info kriminal kali ini, saya Tia Anissa beserta juru kamera Ahmad Teguh pamit. Sampai jumpa.